Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai era digital part 4. Tantangan di era digital. Era digital merupakan zaman di mana kita bisa melihat berbagai kemudahan dari bantuan teknologi untuk melakukan suatu kegiatan. Selain bisa membantu berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kehidupan, era ini juga banyak memunculkan berbagai macam tantangan. Namun, tantangan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai peluang bisnis jika kita dapat melihatnya dengan waktu dan kebutuhan yang tepat. Tren era digital. Apa itu tren? Tren merupakan segala sesuatu yang sedang ramai dibicarakan dengan gerakan naik dan turun dalam jangka waktu yang panjang. Banyak tren era digital yang bisa membuat kita untuk berpeluang dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis. Karena dengan mengikuti tren, semua akan terasa mudah untuk mendapat perhatian dari banyak orang atau konsumen. Oleh karena itu, kita perlu dengan jeli memperhatikan apa yang sedang ramai dibicarakan dan gunakan hal itu untuk menjadi peluang bisnis dan usaha. Berikut ini adalah beberapa contoh dari tren bisnis di era digital. 1. Web developer. Web developer atau pengembangan web adalah kegiatan perancangan sebuah website. Hal ini dilakukan untuk mengelola website yang sudah ada atau membuat website yang baru. 2. Aplikasi mobile. Para pengguna teknologi digital yang didominasi oleh para remaja dan pemuda, tidak heran jika aplikasi mobile dan game menjadi tren di kalangan masyarakat. Saat ini banyak pecinta ilmu teknologi yang menciptakan peluangnya melalui tren aplikasi mobile ini. Yang ketiga ada marketplace. Siapa yang tidak tahu mengenai hal ini? Tempat berbelanja yang hanya memerlukan gambar dari produk dan beberapa foto, testimoninya dari para konsumen yang sudah membeli sebuah produk tersebut, sudah menjadikan hal ini sebagai tren yang sampai saat ini tidak termakan oleh zaman dan terus berinovasi mengikuti tren yang selalu ada. Selanjutnya, bidang informasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada era digital saat ini, penyebaran informasi yang sangat cepat merupakan hal yang sering ditemukan. Namun sayang, terkadang pengguna sosial media yang merupakan tempat untuk menyebarkan berbagai informasi menjadi ladang penipuan yang sering terjadi. Jika orang awam yang tidak tahu bagaimana menyaring informasi yang tersebar, bisa mudah percaya pada saat membaca atau melihat informasi yang dipalsukan tersebut. Selanjutnya, bidang informasi. Fenomena ini biasa disebut dengan berita hoax. Banyak pengguna sosial media yang sudah sepuh atau lanjut usia yang sering menjadi sasaran para pembuat berita hoax ini untuk menyebarkan beritanya. Terlepas dari hal itu, kalian para pemuda dan generasi penerus bangsa jangan menjadi salah satu dari anggota penyebar hoax tersebut. Sebaliknya, gunakan kecepatan tersebarnya informasi di era digital ini untuk berbagi informasi tentang edukasi zaman teknologi yang canggih dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Selanjutnya, bidang politik. Pada bidang ini, tentu tidak terlewatkan oleh para politikus yang mempekerjakan para pemuda-pengguna jejaring sosial media internet untuk melakukan sebuah demonstrasi promosi mengenai partainya. Ini juga sering digunakan untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, di mana hal ini sangat menguntungkan untuk mendapatkan banyak perhatian dan juga dukungan. Berita tentang politik juga sering menjadi suatu berita yang sangat hangat jika sudah mulai dibicarakan. Banyak pengguna sosial media, terutama Twitter, jika sudah membahas tentang politik, mereka akan berbondong-bondong mengeluarkan opini dan beradu pendapat antara pendukung satu dengan yang lain. Yang terakhir ada bidang sosial budaya. Tidak hanya bidang informasi dan politik saja yang menjadi sebuah tantangan serta pengaruh besar dari hadirnya berbagai macam teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Bidang sosial budaya juga menjadi salah satu dari tantangan yang ada. Hal ini menjadikan sebuah tantangan yang baik dan buruk. Mudahnya koneksi antara bangsa yang dirasakan saat ini menjadikan berbagai macam budaya dari luar negeri masuk dengan mudah melalui tren-tren media sosial yang ada. Hal ini berdampak pada budaya negeri sendiri yang tanpa sadar terkikis dari masuknya budaya luar. Namun, pada bidang sosial budaya juga dapat mempengaruhi banyak hal baik yang bisa didapat seperti kita dapat mengetahui berbagai macam budaya dari luar dan bisa menyaringnya untuk masuk namun tidak mengikis budaya yang sudah ada. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.